yang di siang hari ini aku serahkan kepada Kak Adrian. Kepada Kak Adrian dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Syafa untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Eh, aku lupa udah pernah masuk kelas 25 apa belum? Kayaknya belum sih. Jadi perkenalan singkat dulu kali ya. Perkenalkan nama aku Adrian Taruna. Em, aku S1 Matematika Universitas Sumatera Utara. Kemarin baru lulus sih, bulan Januari kemarin. Hari ini aku yang bakalan bawa kelas tutorial PK di kelas 25. Kayaknya kita langsung aja karena udah doa juga tadi. Semoga masih semangat di siang-siang puasa ini. Untungnya di sini mendung habis hujan, jadi nggak terlalu haus. Oke, nanti misalnya kalau ada yang mau nanya gitu, ada yang bingung atau ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanya aja lewat chat atau kalau mau on mic juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita bahas soal-soal PK-nya. Ini soal pertama pembukaan tentang eksponen dan fungsi. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x, kemudian fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 5x kurang 14, dan hx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2xy. Nah, yang H ini fungsi dua variabel atau fungsi dua peubah. Jadi inputnya itu ada dua, ada si X sama si Y. Kalau misalnya ada yang belum familiar dengan fungsi dua variabel ini. Nah, yang ini fungsi H ini kan sebenarnya ini bisa kita tulis sebagai bentuk kuadrat sempurna dari X min Y kuadrat ya. Nah, jadi nanti H min 17,5 ini bukan minus 17,5 ya, tapi X-nya minus 17, sini X-nya, Y-nya 5 gitu. Jadi dia ada dua input yang dimasukin ke fungsinya. Oke, karena ada F8 di sini kita cari dulu nilai dari F8. Karena fx-nya sama dengan 2x, maka ini jadi 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian G9 berarti 9 kuadrat ditambah 5 dikali 9 dikurang 14. Ini jadi 81 tambah 45 dikurang 14. Hasilnya 126, 112 ya. 112. Yang satu lagi H minus 17,5. Berarti jadinya ini apa? Minus 17 kurang 5 kuadrat kan. Dari sini tadi yang udah kita sederhanakan. Maka ini menjadi minus 22 kuadrat. Atau sama aja dengan 22 kuadrat ya. Karena kan dipangkatin genap dia jadi positif ya. Oke, sekarang udah punya semua nilai fungsinya, kita substitusi ke pertanyaannya. Ini 22 pangkat 2029 dikurang 22 pangkat 2025 dibagi 22 pangkat 2025 ditambah 22 pangkat 2023 dikali dengan, langsung substitusi aja ya, F8-nya 16, G9-nya tadi 112, H-17,5-nya 22 kuadrat. Nah, di sini kita faktorkan yang ruas kiri nih, yang ini kita faktorkan. Kita ambil faktor dengan pangkat terkecilnya. Jadi 22 pangkat 2025 dikali 22 pangkat 4 dikurang 1 kan berarti.
Kemudian penyebutnya jadi 22 pangkat 2023 dikali 22 kuadrat ditambah 1 kali dengan 16/112 dikali 22 kuadrat. Kemudian kalau kita lihat bentuk ini tuh yang 22 pangkat 4 kurang 1, ini bisa kita sederhanakan jadi 22 pangkat 2025 dikali 22 kuadrat tambah 1 dikali 22 kuadrat dikurang 1. Itu dari identitas aljabar. Kalau misalnya teman-teman lupa, sini aku kasih note bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat itu kan sama dengan A min B dikali dengan A plus B. Atau sebaliknya gitu. Jadi di sini A-nya itu si 22 kuadrat. B-nya si 1. Ini 22 pangkat 2023 kali 22 kuadrat tambah 1. Dikali dengan 116 bagi 112 itu 7 kan. Jadinya ini 1/7 kali 22 kuadrat. Nah yang ini, bentuk yang ini bisa kita sederhanakan dari sifat eksponen. Kalau basisnya sama, kemudian mereka dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Jadinya ini sisa 22 kuadrat. Kemudian yang ini dicoret. Ini kan sama, coret-coret. Sisa 22 kuadrat kurang 1 dikali 1/7 kali 22 kuadrat. Yang ini juga kita coret. Sisa 22 kuadrat kurang 1 bagi 7. 22 kuadrat itu 484. Ya kan? Kurang 1 jadi 483. Ini hasilnya adalah 69. Jadi hasil akhirnya adalah 69. Jangan warna ini deh. 69. Untuk PK4 udah dibahas kah? Soalnya di jadwal di sini ditulisnya PK4. Bentar ya. Mana ya? Udah dibahas ya ini kemarin. Bentar ya, aku lihat jadwalnya kalau nggak salah ini kemarin PK4 deh. Jadwal P2P. Kelas 25 ini tanggal 14 kan. Nah ini PK4 kan. Udah ya? Oh udah. Berarti ini harusnya PK5 ya. Kalau gitu, bentar ya. Soal PK5 belum aku download lagi ininya. Belum dipotong-potong. Kenapa nggak bisa di-download? Wait. PK5. Nggak bisa di-download ya.
Bentar ya teman-teman. Oh iya ini udah ya sama. Lupa kali Kak Mulkan. Aduh, ini kita bahas di sini aja bisa nggak ya? Muat nggak ya? Nggak muat. Coba deh kita bahas di sini aja kali ya biar nggak buang waktu lagi nge-screenshotnya. Tapi nanti susah nulisnya. Kalau di sini di-upload aja. Export, export, insert. Mana ya? Gimana insertnya ya? Ini harusnya. K5 kelas. Oh ini. Attachment. Astaga, banget. Attach file, insert print out. Oke. Ini jujur aku belum ada baca juga yang paket 5. Jadi kita sama-sama ngerjain deh ini. Susah kan? Oke. Kita ulang dari nomor satu lagi ya. Ini soal pertama. Jika X adalah bilangan positif kelipatan 9, bilangan positif kelipatan 49, dan Y adalah bilangan positif kelipatan 16, maka XY merupakan kelipatan dari berapa nih? Yang mana aja yang benar? 84 kah? 42, 56, sama 32. Oke. Katanya kan X itu kelipatan 49 kan? Kelipatan 49. Maka X ini bisa kita tulis sebagai 49 dikali suatu bilangan bulat positif. Misalnya bilangan bulat K. K-nya itu bilangan bulat positif. Ini simbolnya ya. Bilangan bulat positif. Kemudian Y katanya bilangan positif kelipatan 16. Kelipatan 16. Maka Y ini bisa kita tulis sebagai 16 kali sesuatu bilangan bulat positif. Katakan M gitu. Di mana M-nya bilangan bulat positif.
Nah, karena kita mau lihat XY itu gimana, kita kalikan aja XY sama dengan berarti 49K dikali dengan 16M. Ini bisa kita sederhanakan kan, jadi 7 kali 7 kali K dikali 16 itu kan faktorisasi primanya berapa? 2 pangkat 4 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali M. Nah, ya udah, ini tinggal kita lihat 84 ini bisa kita sederhanakan jadi 7 kali 7 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali KM. Nah, ini kita abaikan aja karena ini kan kita belum tahu ya bilangan bulat positifnya berapa. Kita lihat 4 bilangan yang di pernyataan ini, bisa nggak kita tulis sebagai perkalian dari faktorisasi prima ini nanti. Kita lihat deh, 84 itu kan berapa ya? 2 kali 42, 2 kali 21, 3 kali 7. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Nah, jelas di sini kan nggak ada faktor 3 ya. Di XY ini kan nggak ada faktor 3. 14, 21. Maka si 84 ini nggak mungkin kelipatan dari si XY. Ya, karena dia si XY ini nggak punya faktor 3. XY tidak punya faktor 3. Tidak punya faktor 3. Jadi 84 ini bukan kelipatan dari si eh, XY. Kemudian yang 42 kita lihat faktorisasi primanya. Ya 42 berarti dari sini aja ya. 42 itu 2 kali 3 kali 7. Ini juga sama. XY tidak punya faktor 3 juga. Tidak punya faktor 3. Maka dia nggak mungkin kelipatan dari si XY 42 ini. Maka ini juga salah. Kalau gitu harusnya sih, karena satu dua salah, harusnya jawabannya yang D kan, 4 aja. Kita lihat dulu. Yang 3, 56 itu faktorisasi primanya berapa? 2 kali 28, 2 14, 2 pangkat 3, 7 ya. 2 pangkat 3 kali 7 kan, 8 kali 7, 56. Nah ini maka si 56 ini, apakah kelipatan dari XY? Harusnya enggak juga kan ya? Harusnya bisa sih, karena di sini kan XY ini punya 3 pengali 2 kan. Jadi 2 pangkat 3, 7-nya ada juga. Ini mungkin bisa, harusnya bisa. Kemudian yang 4, 32 itu kan 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5. Sedangkan si XY ini cuma ada sampai 2 pangkat 4. Karena K sama M-nya kita belum tahu kan. Jadi harusnya 3 aja. 3 aja kali. Coba kita lihat pembahasannya ya. Pembahasannya. Soalnya kadang ada juga, sering soalnya nggak ada jawabannya. Soal dan pembahasan. Paket 5. Nah, dia. Fiksi merupakan kelipatan dari 80. 84.
Harusnya 3 aja ya ini. 3 aja yang bisa. Ini bisa, ini enggak. Jadi harusnya jawabannya 3 saja. Ini tidak bisa. Karena XY hanya punya faktor faktor si 2 pangkat 4. Jadi nggak cukup. Oke, nomor 2. Perhatikan ini ada sistem sistem persamaan. Yang pertama, mutlak X kurang 7 sama dengan 5. Yang kedua, 2X min 3Y sama dengan 21. Kita suruh tentukan hubungan kuantitas P dan Q. Di mana kuantitas P-nya itu si Y. Oke, ini kita cari dulu nilai X yang memenuhi, karena ini cuma satu variabel kan. Kita cari nilai X yang memenuhi dari 1 X minus 7 itu sama dengan 5. Berarti yang di apa namanya? Yang di dalam tanda mutlak ini harus bernilai minus 5 atau 5 karena kan nilai mutlak pasti positif ya. Maka X min 7 ini harus sama dengan 5 atau X min 7 sama dengan minus 5 juga bisa. Yang satu ini dapatnya X-nya 12, yang satu lagi X-nya 2. Jadi ada dua nilai X. Sekarang kita lihat dari persamaan duanya, kita substitusi nilai X. Nilai X ke persamaan 2. Kan ada dua ya. Yang pertama, kalau X-nya 12, maka 2 kali 12 kurang 3Y sama dengan 21. Berarti ini 24 kurang 3Y sama dengan 21. 3Y sama dengan 3 ya berarti. Maka Y-nya sama dengan 1. Kemudian kalau misalnya X-nya 2 gimana? Jadinya 2 kali 2 kurang 3Y sama dengan 21. Berarti 4 kurang 3Y sama dengan 21. Maka 3Y-nya sama dengan minus 17 ya. Minus 17 kan. 4 minus, ya minus 17 ya. Berarti Y-nya minus 17 per 3. Minus 17 per 3 ini kan 5, sekian kan ya. Minus 5, sekian gitu. Nah, sini kelihatan kalau nilai Y itu yang satu positif. Ini lebih besar dari Q. Sedangkan yang satu lagi ini minus 5, sekian. Ini kan lebih kecil dari si minus 5. Jadi informasi jadi ada dua kemungkinan yang nggak konsisten gitu. Yang ini P-nya lebih besar dari Q, sedangkan yang ini P-nya lebih kecil dari Q, karena kan ini minus 5, sekian, sedangkan Q-nya minus 5. Jadinya ini harusnya jawabannya yang D, informasi yang diberikan tidak cukup gitu. Oke, nomor 3. Nomor 3. Ini gampang. Jika F inverse X min 2 sama dengan 2X min 3 per X min 4, maka kita suruh tentukan hubungan P dan Q. Di mana P-nya 4, sedangkan Q-nya F3. Nah, untuk penjahit ini kita, karena kan yang dikasih tahu itu fungsi inverse-nya ya. Sedangkan yang ditanya itu fungsi awalnya. Nah, kita nggak perlu cari dulu fungsi awalnya apa. Kita tinggal manfaatkan hubungan dari fungsi inverse. Jadi kalau kita punya misalnya fx sama dengan A, maka kan ini sama aja dengan f inverse A itu sama dengan x ya kan. Nah, jadi dari sini f inverse x min 2 katanya sama dengan
2x minus 3 per x minus 4. Yang berarti apa? Berarti f 2x minus 3 per x min 4 itu sama dengan x minus 2. Jadi kita tukar gitu, input sama outputnya. Karena yang ditanya F3, supaya dapat F3, maka yang di dalam ini harus sama dengan 3 kan nilainya. Maka 2x min 3 per x min 4 itu sama dengan 3. Kita kali silang aja ya, jadi 2x min 3 sama dengan 3 kali x minus 4. Jadi 2x min 3 sama dengan 3x minus 12. Berarti x sama dengan 9. 9 ya. Ini pindah ke kiri, ini jadi positif. Oke, x-nya 9. Sekarang kita substitusi lagi. Jadinya F3 itu sama dengan, karena x-nya 9, jadi 9 kurang, sorry. Jadi 9 dikurang 2 sama dengan 7. 3-nya 7. P-nya 4. Berarti P-nya kurang dari Q. Yang B jawabannya. Ini sederhana kok, tinggal pakai hubungan fungsi inverse saja. Input sama outputnya itu ditukar. Oke. Next, soal nomor 4. Diketahui dua bilangan positif. Dua bilangan positif. Jika jumlah dua bilangan positif tersebut sama dengan 32, nilai terkecil dari perhitungan jumlah kebalikan bilangan-bilangan tersebut. Oke. Jadi misalnya kita punya dua bilangan positif. Misalkan A dan B ya bilangannya. Misalkan A dan B bilangan positifnya. Bilangan positif tersebut. Katanya jumlahnya A tambah B sama dengan 32. 32. Kita disuruh cari nilai terkecil dari jumlah kebalikan bilangan-bilangan tersebut. Berarti apa? 1 per A ditambah 1 per B ini sama dengan berapa gitu kan. Nah, ini bisa kita cari kan. Ini bisa kita tulis sebagai A ditambah B dibagi dengan AB. Jadi A tambah B-nya 32 dibagi dengan AB. Tunggu, ini kok 1 per 1 per ya? Jumlah kebalikan bilangan-bilangan tersebut. Jumlah kebalikan yang terkecil. Hmm, ini ada banyak kemungkinan kan ya AB-nya. AB-nya bisa 1, 31, 2, 30, 3, 29, sampai nanti 31 sama sama 1. Nah, kelihatannya supaya AB ini, kita kan mau cari nilai terkecil ya. Jadi AB ini harus sebesar mungkin. Supaya ini, gimana ya? Supaya ini nilainya minimum, agar minimum, maka maka AB harus sebesar mungkin. Harus sebesar mungkin. Nah, dari setiap pasangan ini kan ada 1 kali 31, 2 kali 30, 3 kali 29.
sampai nanti di tengah-tengah ada, di sini di tengah-tengah ini ada 16 sama 16 kan, 16 sama 16. 16, sini 16, sini 16. Nah, yang paling besar itu harusnya yang 16 sama 16. Ini sebenarnya bisa pakai turunan deh kayaknya. Coba kita substitusi ya. Kita substitusi 1/A tambah 1/B sama dengan berapa? Karena A-nya sama A tambah B sama dengan 32, maka ini kan sama aja dengan A sama dengan 32 kurang B. Ini bisa kita tulis sebagai 1/32 dikurang B ditambah 1/B. 1/B. Kemudian ini kita kali, coba B ditambah 32 kurang B per B dikali 32 kurang B. Hasilnya jadi 32 per berapa nih? Eh, min B kuadrat ditambah 32B ya. Supaya ini minimum, supaya ini minimum, agar ini minimum, maka penyebutnya si min B kuadrat tambah 32B ini harus maksimum. Nah, ini kita bisa pakai, karena ini kan persamaan kuadrat ya, ini persamaan kuadrat. Kita tinjau aja persamaan kuadrat min B kuadrat tambah 32B sama dengan 0. Titik puncaknya itu kan rumusnya sumbu simetri. Rumusnya kan min B per A ya. Min B per 2A apa min B per A ya? Min B per 2A deh masalah. Karena B-nya itu 32, ini 2 kali 1 kan jadinya. 2 kali minus 1 ya. Jadinya 32 per 2 sama dengan 16. Nah, ternyata benar. Kalau di titik B sama dengan 16, nilai dari fungsi kuadrat ini maksimum. Karena dia kan eh, parabola yang terbuka ke bawah kan. Dia parabola yang terbuka ke bawah. Karena koefisien dari variabel pangkat 2-nya negatif. Kalau negatif kan dia terbuka ke bawah. Kalau positif terbuka ke atas. Maka si titik 16 ini tadi katanya sumbu simetri berarti pas di tengah. Berarti ini titik maksimumnya di sini. Kalau gitu berarti B-nya tadi 16, maka A-nya juga 16 kan. Jadi di sini 32 per 16 kali 16. Hasilnya ini bisa coret, ini 1, ini 2, 2 per 16. Sama dengan 1/8. Jadi hasilnya 1/8. Yang D. Oke, nomor 5. Nomor 5 ini operasi bilangan. Jika operasi segitiga didefinisikan sebagai A segitiga B sama dengan A min B kuadrat ditambah A per B dikurang 5, nilai dari 8 segitiga 4 segitiga 2. Karena ini ada kurung, kita kerjain dulu yang di kurungnya ya. 4 segitiga 2. 4 segitiga 2. Berarti ini 4 kurang 2 kuadrat ditambah 4 per 2 dikurang 5. Ini jadi 2 kuadrat 4 ditambah 2 dikurang 5 sama dengan 1. Ya udah, sekarang kita cari keseluruhannya 8 segitiga 4 segitiga 2. Jadinya 8 segitiga 1. Jadinya di sini 8 dikurang 1 kuadrat ditambah 8/1 dikurang 5.
Ini 7 kuadrat 49 ditambah 8 dikurang 5. 52 ya. Jangan 52. main HP, Dek. 52. Jawabannya yang D. Ini gampang ya, cuman substitusi aja ke rumusnya. Nomor 6. Jika X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 4X tambah Y kurang 3Z sama dengan -6, nilai Y berapa? Kita suruh putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab berapa nilai Y. Karena di sini persamaannya 3 variabel, ini kan 3 variabel ya. Maka kalau pernyataan 1 aja yang ini, X sama dengan 6, ini belum cukup untuk mendapatkan nilai Y. Nanti jadinya kan yang belum tahu itu Y sama Z. Z-nya berapa? Kita belum tahu. Maka 1 ini aja tidak cukup. 1 saja tidak cukup. Karena persamaannya 3 variabel. Persamaannya ada 3 variabel. Nah, kalau 2 aja gimana? Kalau misalnya Y plus Z-nya sama dengan 2, ini kan bisa kita tulis sebagai, ini bisa kita tulis sebagai 4X ditambah Y ditambah Z dikurang 4Z sama dengan -6. Y tambah Z-nya katanya 2. Berarti ini jadi 4X ditambah 2 dikurang 4Z sama dengan -6. Atau 4X dikurang 4Z sama dengan -8. Yang artinya X min Z sama dengan -2. Ini malah nggak tahu juga ya berapa Z-nya itu belum belum cukup juga. Ini 2 saja tidak cukup. Karena X dan Z-nya belum tahu. X dan Z belum diketahui. Belum diketahui. Nah, kalau digabung gimana? Kalau digabung berarti kan X-nya diketahui 6. Jadi di sini dapat nanti 6 jika digabung. Gimana ya, lanjutin sini ya. Jika 1 dan 2 digabung, 1 dan 2 digabung, kita substitusi X-nya sama dengan 6. Berarti 6 min Z sama dengan -2. Kita dapat Z-nya sama dengan 8, ya kan? Kalau Z-nya 8, ya udah dapat Y-nya di sini. Kalau Z-nya 8, Y-nya nanti berarti -6, ya kan? -6. Berarti di sini kalau 1 2-nya digabung cukup. 1 dan 2 digabung itu cukup. Jadi jawabannya yang ini ya, yang C. Nah, di sini tadi kita pecah ini yang 4X plus Y min 3Z jadi 4X plus Y plus Z min 4Z supaya kita bisa substitusi nih si Y plus Z-nya sama dengan 2. Karena kan kalau di sini gimana substitusinya? Yang diketahui min 3Y kurang 3Z. Sedangkan yang diberikan itu Y plus Z. Maka kita pecah dulu jadi kayak gini. Supaya muncul Y plus Z-nya. Gitu. Kan sama aja kan, Z minus 4Z kan minus 3Z juga. Ini sama aja. Oke, lanjut nomor 7. Jika X1 dan X2 memenuhi fx kuadrat dikurang 16 sama dengan min 3fx. Dengan fx-nya itu sama dengan 2 kurang X, maka X1 ditambah X2 berapa? Oke, kita substitusi aja langsung.
fx kuadrat berarti 2 min x kuadrat kan, dikurang 16 sama dengan 3 min 3 dikali 2 min x. Yang ruas kiri ini jadi apa? 4 min 4x ditambah x kuadrat dikurang 16 sama dengan min 6 ditambah 3x. Kita bawa semuanya ke ruas kiri, jadinya x kuadrat min 7x, ini min 6, 10, min 6 ya, min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan ini berapa? Min 6 sama, bisa nggak? Nggak bisa ya? Karena nggak bisa, kita pakai rumus ini aja. Rumus, sini aku kasih note. Kalau ada yang ingat, jika ada persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c, maka hasil penjumlahan akar-akarnya x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a. Sedangkan hasil perkalian akar-akarnya x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Oke, karena di sini yang ditanya berapa x1 tambah x2, maka kita pakai aja rumus ini. Jadi x1 tambah x2 sama dengan min b per a. B-nya kan minus 7, jadi minus 7 per A-nya 1. Hasilnya adalah 7. Gitu. Kalau misalnya ditanya berapa x1 kali x2, berarti kita pakainya yang c per A. Nomor 8. Bilangan yang habis dibagi 6. Bilangan yang habis dibagi 6. Jika 3K kurang 2 habis dibagi 6 adalah berapa? 3K dikurang 2 habis dibagi 6. Ini artinya dalam simbol itu, tunggu aku lupa. 3K kurang 2, ini tanda vertikal 6. Artinya 3K kurang 2 ini habis dibagi 6. Nah ini bentuknya sama dengan kita bisa tulis sebagai, kalau misalnya 6 habis kan dibagi 2. Karena 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Maka yang ini tuh si 3K kurang 2 ini bisa ditulis sebagai 6 dikali suatu bilangan bulat. Katakan M. M-nya bilangan bulat. Nah, dari sini kita mau lihat mana yang habis dibagi 6. Apakah 6K kurang 5, 6K kurang 5 habis dibagi 6. Atau dengan kata lain, apakah 6K kurang 5 ini bisa kita tulis sebagai 6 dikali suatu bilangan bulat. Katakan misalnya bilangan bulatnya X1 gitu. X1 bilangan bulat. Ini Z ya bilangan bulat. Bisa nggak? 6K kurang 5. Yang diketahui 3K kurang 2. 6K kurang 5 ini bisa kita tulis sebagai 6K dikurang 4 dikurang 1 kan ya. Ini apakah bisa? Sedangkan 6K kurang 4 ini, itu kan 3K kurang 2. 2 kali 3K kurang 2. Kurang 1. Tadi kita tahu bahwa 3K kurang 2 itu adalah 6M. Kurang 1. Jadi di sini em,
2 kali 6M dikurang 6X1 sama dengan 1. Jadinya di sini 6 dikali 2M dikurang X1 sama dengan 1. Ini nggak mungkin ya. 6 dikali suatu bilangan bulat hasilnya 1. Karena kan supaya ini hasilnya 1, yang ini tuh harus nilainya 1/6. Sedangkan dua-duanya bilangan bulat. Nggak mungkin dong dia jadi pecahan. Maka yang pertama ini tidak mungkin. Habis dibagi 6. Yang kedua, apakah bisa kita tulis 9K ini sama dengan 6 dikali sesuatu, misalnya X2? Bisa nggak tuh? Ini juga nggak mungkin ya, karena nanti kalau kita bagi 6, ini kan jadi 9/6. Ini mungkin ya. 9/6K sama dengan X2. Supaya ini bulat, maka K-nya ini harus kelipatan. K harus kelipatan 6. Agar X2-nya itu bilangan bulat. Habis dibagi 6. Habis dibagi 6 itu harus habis dibagi 2 sama harus habis dibagi 3. Ini harus habis dibagi 2 dan 3. Nah, masalahnya ini kan kita nggak tahu ya, K ini berapa. Kalau misalnya K-nya ganjil, 9 kali ganjil kan ganjil juga ya. Maka 9K ini nggak mungkin habis dibagi 6. Karena bilangan ganjil kan nggak habis dibagi 2. Tapi kalau misalnya K-nya itu genap, itu dia bisa habis dibagi 6. Karena 9 itu kan habis dibagi 3. K-nya nanti habis dibagi sama 2. Jadi di sini tergantung ya. K-nya itu harus kelipatan 6 agar X2-nya bilangan bulat. Jadi ini masih bisa, masih mungkin. Kemudian yang ketiga, 2K kurang 7. 2K kurang 7. Apakah bisa kita tulis sebagai 6 dikali sesuatu bilangan bulat yang ketiga? Ini kenapa? 6X3. Dengan X3-nya ini bilangan bulat. Coba, kan jadi 2K dikurang 2K/6 dikurang 7/6 sama dengan X3. Ini udah jelas X3-nya nggak bulat ya, karena ini kan pecahan nih, desimal. Udah jelas ini jelas tidak bulat. Tidak bulat. Maka yang ketiga ini nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Kalau gitu harusnya 4 bisa. 4 itu 6K kurang 16. Apakah bisa kita tulis sebagai 6 kali bilangan bulat? X4. Nah, 6K kurang 16 ini kita ubah supaya ada bentuk 3K kurang 2-nya. Berarti harus gimana tuh? 6K kurang 4 dikurang 12 ya. Sama dengan 6X4. 6K kurang 4 ini kan tadi 2 dikali 3K kurang 2. Nah, 12 itu kan kelipatan 6, 2 kali 6. 3K kurang 2 tadi bentuknya adalah 6M kan? 6M, 6M kurang 2 kali 6. Oh ini, ya ini apakah 6X4? Ya udah, ini kita faktorkan 6-nya jadi 6 dikali 2M dikurang 2. Nah, ini jelas kelipatan 6 karena di sini ada pengali 6-nya kan? Ini jelas kelipatan 6. Maka yang 4 ini juga
habis dibagi 6. Jadi jawabannya yang C, 2 dan 4. Oke, next nomor 9. Suatu persegi panjangnya ditambah 20% dari panjang semula dan lebarnya berkurang 15% dari lebar semula. Perbandingan luas awal dan luas akhir. Oke. Kita misalkan aja P awal. Kemudian lebar awal. Nah, P barunya, panjang baru itu kan katanya ditambah 20% dari panjang semula. Berarti panjang awal ditambah 20%-nya. Jadi 0,2 panjang awal. Yang hasilnya adalah 1,2 panjang awal. Sedangkan lebar barunya itu katanya berkurang 15% dari lebar semula. Berkurang 15% dari lebar semula. Jadi lebar awal dikurang dengan 15% itu 0,15 kan. Lebar awal. Jadi lebar barunya itu adalah 0,85 lebar awal. Lebar awal. Dia minta perbandingan luas awal dan luas akhir. Ya udah. Luas awal per luas akhir. Luas awalnya berarti panjang awal kali lebar awal kan. Dibagi dengan panjang akhir, ya akhir baru sama ya. Dikali dengan lebar akhir. Kita substitusi deh ini. P awal kali lebar awal. Panjang akhirnya tadi 1,2. P awal dikali dengan lebar akhirnya 0,85 lebar awal. Udah ini dicoret aja. Sisa 1/1,2 kali 0,85. Nah, ini berapa pula ini? 12 dikali 85. Langsung aja lah ya, pakai pecahan 1/12/10 kali 85/100. 1/85 kali 12, 01. 75, 8, 02, 1. 1020 dibagi dengan 1000. Jadi ini sama dengan 1000/1020. Ya, kita bagi lah ini ya. Coret aja. Bagi 2 bisa 50/51. Ini udah prima ya, 5. Udah nggak bisa lagi kan. 50 itu cuma bisa dibagi 2 sama 5. Sedangkan 51 itu cuma bisa dibagi 3 sama 17. Berarti jawabannya ini yang D. 50 banding 51. Oke. Nomor 10. Rata-rata 3 buah bilangan adalah 7 kurangnya dibandingkan dengan bilangan terbesar. Dan 6 lebihnya dibandingkan dengan bilangan terkecil. Jika mediannya 18, tentukan pernyataan berikut. Oke, rata-rata 3 buah bilangan adalah 7 kurangnya. Misalkan aja ya, misalkan bilangannya itu, misalkan 3 bilangannya A, B, sama C. Berarti yang pertama kita punya rata-ratanya A ditambah B ditambah C per 3
itu sama dengan 7 kurangnya dibanding bilangan terbesar. Kita kan nggak tahu ya bilangan terbesar yang mana. Kita anggap aja si C ini terbesar. Jadi C kurang 7. Ini anggap terbesar. Anggap terbesar. Kemudian yang kedua, katanya 6 lebihnya dibanding bilangan terkecil. Berarti A ditambah B ditambah C per 3 itu sama dengan, anggap aja ini yang terkecil. Anggap terkecil. Jadi A ditambah berapa? 6 ya, A tambah 6. Mediannya 18. Mediannya 18. Median sama dengan 18. Berarti apa? Karena median itu kan dapatnya dari data yang udah diurutin kan. Karena A terkecil, B anggap terbesar, C anggap terbesar, maka si B inilah yang nilainya 18. Kita boleh mengasumsikan kayak gini. Karena kan yang di soalnya nggak tahu bilangannya itu yang mana gitu. Ya udah, kita anggap aja si B ini, si A ini yang terkecil, C-nya terbesar, otomatis B-nya median. Sekarang tinggal kita substitusi deh. Ini substitusi B sama dengan 18 ke persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2. Yang pertama, jadinya dapat A ditambah 18 ditambah C. Kita kali silang aja langsung jadi 3C minus 21. Berarti A ditambah C sama dengan 3C minus 39 ya. Yang kedua, A ditambah 18C, sorry. A ditambah 18 ditambah C sama dengan 3A ditambah 18. Berarti A ditambah C sama dengan 3A, ya kan? 3A. Oke, sekarang apalagi yang bisa dipakai? Hmm, A tambah 3. Oh, oke, oke. Ini jadinya kita sederhanakan jadi A minus 3, minus 2C sama dengan minus 39 ya. A minus 2C sama dengan minus 39. Yang ini jadi minus 2A tambah C sama dengan 0. Atau 2A, gini aja deh. 2A min C sama dengan 0. Ya udah, ini kita tinggal eliminasi atau substitusi aja. Kita eliminasi aja kali ya. Ini kita kali 1, ini kita kali 2. Jadinya kita gabung A minus 2C sama dengan minus 39. Ini jadi 4A minus 2C sama dengan 0. Kita kurang minus 3A sama dengan minus 39. Berarti A-nya sama dengan 13 ya. Ini 13. Kalau gitu C-nya, C-nya kita substitusi lagi aja. Substitusi A sama dengan 13 ke persamaan 2 aja. Berarti 2 kali 13 kurang C sama dengan 0. Yang artinya C-nya sama dengan 26. Ini B-nya. Oke. Jadi datanya adalah sini ya. Datanya 13, 18, sama 26. Baru deh kita jawab ini. Jangkauannya adalah 14. Salah ya, jangkauan itu kan
bilangan terbesar sama terkecil dari datanya kan. Maka sini harusnya 26 dikurang 13 sama dengan 13 ya. Ini salah. Kemudian variansnya ini maksudnya. Variansnya simpangan bakunya ini. Oke. Ini kita cari variansnya di mana ya? Di sini aja deh. Varians itu rumusnya varians. Tunggu aku agak lupa. Akar apa ya rumusnya? X bar sigma I sama dengan 1 sampai N. Karena ini datanya cuma 3, maka ini 1 sampai 3 dikurang XI. Dibagi dengan, ini kalau nggak salah dibagi dengan jumlah datanya deh. Bagi 3. Oh sorry, ini yang simpangan baku. Yang varians itu nggak ada akarnya. Oke, yaudah ini kita cari aja. Berarti X barnya kan tadi rata-ratanya ya. Oh, rata-ratanya belum kita cari ya. X barnya sama dengan 13 tambah 18 tambah 26 dibagi 3. Berapa ini? 34, 44, 57 ya. 26, 8, 34, 44, 57 bagi 3. 57 bagi 3 berapa? 19. Jadi di sini 19 dikurang X1. Berarti data data pertamanya nilainya 13. Ini ada kuadratnya enggak ya? Bentar ya, kita cross check dulu. Rumus varians. Oh iya ada kuadratnya benar. Jadi ini dikuadratkan ditambah 19 kurang data keduanya tadi nilainya adalah 18. Tambah data ketiganya nilainya 26. 26 kurang salah salah. 19 kurang 26 kuadrat dibagi 3. Ini jadi 6 kuadrat. Langsung aja ya. 6 kuadrat 36. 1 kuadrat 1. Ini 7 ya. 7 kuadrat 49 dibagi 3. Sama dengan 86 per 3. Benarkah? Benar. 86 per 3. Simpangan rata-ratanya itu berarti akarnya. Yang ini tuh simpangan baku. Simpangan baku atau simpangan rata-rata. Simpangan baku sama dengan akar dari si varians. Varians. Sama dengan akar 86 per 3. 86 ini bisa kita sederhanakan kah? 6, 2, 4, 3. 43 itu prima ya. 76. Oke, berarti nggak bisa lagi ya. Ini udah mentok ke 86 per 3. Kalau gitu berarti yang ketiga ini salah. Harusnya akar 86 per 3. Karena simpangan baku itu akar dari si varians. Nomor 11. Dikasih gambar kayak gini. Kemudian katanya jika luas segitiga D 13 satuan luas, kita disuruh cari panjang sisi persegi A. Apakah pernyataan 1 dan 2 cukup? Oke, ini katanya luas si D ini 13. Ini persegi ya ini. Persegi. Ini juga persegi nih. Ini juga persegi. Hmm, kalau panjang sisi C adalah 9,
Di sini katanya panjang sisi C itu 9. Apakah kita bisa dapat eh, supaya kita dapat panjang sisi persegi A kan berarti kita harus tahu yang ini tuh berapa kan? Ini berapa? Nah, dari informasi luas segitiga D, luas segitiga D itu katanya 13. Yang kita tahu adalah setengah dikali alasnya itu si sisi B. Alas kali tinggi. Alasnya kan si sisi B. Tingginya itu si sisi A. Sama dengan ini 26. Nah, sedangkan yang pernyataan satu dia ngasihnya panjang sisi C. Sedangkan sini kita butuh panjang sisi B untuk dapat panjang sisi A. Maka satu saja tidak cukup. Tidak cukup untuk kita bisa dapat panjang sisi persegi A. Kalau misalnya pernyataan 2 aja, luas persegi B adalah 25/4 satuan luas. Nah, ini bisa. Kalau panjang sisinya, kalau ini katanya luasnya 25/4, maka panjang sisi B, L persegi B sama dengan 25/4. Kita tahu kan rumusnya S kuadrat kan, sama dengan 25/4. Maka panjang sisinya itu adalah akar 25/4 sama dengan 5/2. Kalau kita dapat ini 5/2, 5/2 ini misalnya 5/2, ya ya udah kita bisa dapat nih si A dari substitusi ke sini. Substitusi dari pernyataan 2. Dari pernyataan 2. Jadi 2 aja itu cukup ya, 2 aja cukup. Ini cukup. Sedangkan satu saja tidak cukup. Jadi jawabannya yang B. Next. Diketahui F komposisi F inverse 16 sama dengan 3N dan F 3X plus 6 sama dengan 2X plus 8. Nilai N-nya berapa? Oke. Ini bisa ada banyak cara ini sepertinya untuk jawabnya. Kita coba pakai sifat fungsi komposisi aja. Kalau kita punya F komposisi G di inverse kan dari X, ini adalah G inverse komposisi F inverse ya. Jadi ditukar posisinya. Nah, berarti F komposisi F inverse 16 sama dengan 3N. Artinya F inverse kebetulan fungsinya sama. Jadi sama aja ya ini. F inverse komposisi F inverse 16 sama dengan 3N. Atau ini kita tulis sebagai F inverse 16 sama dengan 3N. Oke, kalau gitu kita balik aja ya, ini input sama outputnya. Jadi F 3N sama dengan F inverse 16. Bisa kan? Nah, untuk cari F inverse 16, F inverse 16 nih berapa? Berapa ya? Misalnya A. Misalnya A. Maka FA sama dengan 16. Oke. Supaya ini hasilnya 16, maka ini kan kita maunya juga 16 ya. Maka 2x plus 8 itu harus sama dengan 16. Artinya 2x sama dengan 8, x-nya sama dengan 4. Kalau x-nya 4, berarti A-nya berapa? Jika x 4, maka A-nya kan ini, A-nya harus sama dengan 3x plus 6. Maka A sama dengan 3 dikali 4 plus 6. Sama dengan 12 sama 6, 18 ya. Ya, berarti yang ini F3N ini sama dengan 18. Kita pindahin ke sini.
A-nya 18. 4. 4. Oke. Jadi F3N itu sama dengan 18. Kita balikin lagi nih, supaya ini 18, maka 2X plus 8-nya ini harus sama dengan 18 ya. 2X sama dengan 10, X-nya sama dengan 5. Nah, jika X-nya sama dengan 5, maka yang di dalam ini, kan sama yang ini. Jadinya 3X plus 6 sama dengan 3N. Jadinya 3 kali 15 plus 6 sama dengan 3N. Ini jadi, sorry, kok 15? Ini 5 ya. Jadinya berapa nih? 21 ya, sama dengan 3N. Yang artinya N-nya sama dengan 7. Jadi N-nya adalah 7. Ya, kita muter-muter ya ini. Kita cari dulu X-nya, kemudian baru substitusi lagi untuk dapetin nilai N-nya. Nomor 13. Bilangan prima P dan Q berbeda lebih kecil dari 15. Oke. P dan Q prima. Kemudian PQ-nya juga kurang dari 15. Jika selisih antara kedua bilangan habis dibagi 6, selisih P dan Q habis dibagi 6. Habis dibagi 6. Dibagi 6. Jadi yang mungkin itu selisihnya adalah si 6 sendiri sama 12 ya. Karena kan tadi P sama Q-nya itu dua-duanya lebih kecil dari 15. Udah jelas selisihnya juga pasti lebih kecil ya dari 15. Nah, yang habis dibagi 6 itu kan cuma 6 sama 12. Satu kan enggak ya. Yang lain juga enggak. Cuma 6 sama 12. Ya udah tinggal kita cek aja nih. Jika selisihnya selisihnya 6, maka kemungkinannya gimana? P sama Q-nya itu harus gimana? P-nya yang mungkin cuman berapa ya yang bisa? 11 11 sama 11 5 bisa ya? P-nya 11, Q-nya 5. Ini kan selisihnya 6 ya. Kemudian berapa lagi yang bisa? 7 nggak bisa. Cuman ini ya. Kemudian kalau jika selisihnya 12, maka P yang mungkin itu bisa 13. Kemudian Q-nya nggak bisa. Kalau P-nya 13, Q-nya 1. 1 bukan prima. Hmm, nggak bisa ya ini 12, nggak mungkin. Karena kan nanti bilangan prima terkecil itu si 2 kan. Lupa. Kalau P-nya 2, Q-nya pasti harus 14. Sedangkan 14 ini nggak prima. Kalau P-nya 3, P-nya 3, Q-nya 15. Nah, malah nanti jadi berlebih kan. Eh, karena kan PQ-nya itu lebih kecil dari 15. Maka yang ini tuh tidak mungkin. Yang selisihnya 12 ini tidak mungkin. Ya, jadi nilai P plus Q yang mungkin adalah 16. 11 tambah 5 sama dengan 16.
Ini soal isian ya. 16. Oke. Nomor 14. Berdasarkan diagram Venn, tentukan benar atau salah. Oke. Ini ada 3 himpunan. Si B sama C ini dia saling lepas ya. Artinya nggak ada yang sama kan ini unsurnya. Kita cek pernyataan pertama. A iris B iris C sama dengan, nggak sama dengan 0. Ini maksudnya bukan 0 ya. Ini maksudnya himpunan kosong. Himpunan kosong maksudnya. Apakah benar A iris B iris C itu bukan himpunan kosong, artinya ada isinya? Kelihatannya salah ya ini. Karena kan si A beririsan beririsan dengan B dan C. Sedangkan sedangkan si B dan C ini tidak beririsan. Tidak beririsan. Ya otomatis nggak ada yang masuk ke tiga-tiganya dong. Misalnya di sini satu, di sini dua. Satu dua ini masuk eh, ke A, tapi dia kan nggak ada di irisan B sama C. Jadi ini tuh salah ya. Harusnya dia kosong himpunannya. Supaya dia nggak kosong, gambarnya tuh harus kayak gini ya. Nah, disinilah dia si irisannya. Supaya dia ada. Yang kedua, C tapi nggak ada di A, apakah subhimpunan dari A komplement? Oke. Gimana ya kita gambarnya ya? Supaya enak melihatnya. A komplement itu kan berarti yang bukan A. Jadi A komplement itu yang biru ini ya. Ini warna apa sih? Ini A komplement. Yang bukan di A. Sama ini ya berarti. Nah ini dua lah yang biru ini. Ini tuh A komplement. Sedangkan ruas kirinya C tapi bukan A. Artinya yang ada di C tapi nggak ada di A. Yang ada di C tapi nggak ada di A. Yang ini dong. Ini juga. Ini C kurang A. Apakah yang merah ini subhimpunan dari yang biru? Ya jelas ya. Karena dia ada di dalam sini. Yang merah kan ada di dalam biru ini. Biru ini malah ada ini sama yang M ini. Gitu. Jadi ini benar. Yang ketiga, B gabung C dikurang A komplement, apakah subhimpunan dari B? Masa dihapus ya? Hmm, gimana ya? Coba kita hapus dulu, kita screenshot aja kali ya. Bisa di redo nggak? Aduh, nggak bisa di redo lagi. Oh, bisa. Ups. Ini untuk yang ketiga. B gabung C itu yang ini ya semua. Ini merah ini sama ini. Nganggap aja penuh ya. Ini B gabung C. Ini tuh B gabung C. A komplement yang biru kan. Sama kayak tadi. Ini A komplement yang ini. Yang biru ini A komplement. Berarti B gabung C tapi nggak ada di A komplement itu yang mana? B gabung C yang ini semua. Sorry. B gabung C kan ini semua.
Yang nggak ada di A komplement ya berarti yang ini doang nih. Ini sama ini. Ini ya berarti. Duh, nggak kelihatan. Warna apa ya? Warna warna ini kelihatan nggak? Yang ini tuh merupakan elemen dari B gabung C, tapi nggak ada di A komplement. Nah, apakah dia subhimpunan dari B? Enggak ya. Ini bukan subhimpunan dari B. Karena kan B ini. Sedangkan dia ada di sini, ada di luar B. Jadi ini bukan subhimpunan dari si B. Jadi jawabannya ini adalah salah. Bukan subhimpunan dari si B. Nomor 15. Jika kurva Y sama dengan fx diperoleh dari menggeser kurva Gx sama dengan x kuadrat sejauh 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Berapakah banyak pernyataan yang dinilai benar? Kurva awalnya kan kurva Gx sama dengan x kuadrat dikurang 2. Kira-kira kalau kita gambar sumbu simetrinya di 0. Kalau x-nya 0, y-nya min 2. Berarti di sini titik puncak, titik minimumnya sini min 2. Sini akar 2, ini 1, sini minus 1 kan. Sini minus minus 2, sini minus akar 2 misalnya. Di sini sumbu titik potongnya atau akar-akarnya di sini. Maka gambarnya tuh kira-kira kayak gini. Inilah si Gx sama dengan x kuadrat kurang 2. Oke. Kalau kurva Gx digeser 2 satuan ke kanan, berarti kira-kira ini tadi berapa? Ini akar 2 tadi ya. Kira-kira dia di sini ya. Jadi nanti di sini 2 tambah akar 2. Satu lagi di sini. Di mana ya? Di sini mungkin. Ini 2 dikurang akar 2. Tentu titik ininya tetap sama kan karena cuma digeser ke kanan. Ini Gx geser geser 2 satuan ke kanan. Ke kanan. Nah, kalau digeser 2 satuan ke kanan, fungsinya itu berubah jadi pertama kita geser Gx 2 satuan ke kanan. Berarti dia nanti dikurang 2 ya. Jadinya fungsi barunya misalnya kita katakan fungsi G1 ya setelah digeser. Itu jadinya X min 2 kuadrat dikurang 2. Tunggu. Karena yang berubah kan iya ya. Ini jadi X kuadrat dikurang 4x tambah 4 kurang 2 sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 2. Oke. Kemudian kalau dia digeser 3 satuan ke atas, maka nanti di sini lah ya. Di sini titik puncaknya di 1 berarti. Ini di 1. Jadinya gambarnya gini. Ini Gx geser 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas.
Jadinya kalau dia digeser 3 satuan ke atas, maka yang di jumlah itu sekarang geser G1X 3 satuan ke atas. Jadinya itu fungsi F kan, fungsi F-nya jadi X kuadrat min 4X tambah 2 tambah 3. Sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Ini kan dia kelihatannya nggak punya akar ya, karena dia di atas sumbu Y, di atas sumbu X. Dia kalau nggak punya akar, maka diskriminannya itu, kita cek dulu ya ini. Diskriminannya apakah negatif. Jadi min 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali dengan 5. Minus 16 dikurang, sorry, ini min 4 kuadrat. Jadinya 16 dikurang 20. 20. Minus 4. Benar ya, negatif. Artinya dia nggak punya akar-akar bilangan real. Oke, jadi ini gambarnya udah benar. Sekarang kita cek nih. Yang pertama, sumbu simetris kurva Y sama dengan fx adalah X sama dengan 2. Apakah benar? Kita cek dari sini aja ya, dari fungsi ini. Yang pertama, sumbu simetris. Fungsi f. Itu kan X sama dengan min B per 2A. B-nya minus 4, hanya 1. Jadinya 4 per 2 kan, jadi 2. Ternyata benar, sumbu simetris kurva Y sama dengan fx adalah 2. Yang kedua, kurva Y sama dengan fx memotong sumbu Y di titik 0, min 1. Salah ya. Kalau X-nya 0 kan nanti Y-nya ini 5. Di sini kan. Di sini tuh 5. Ini salah. Yang ketiga, titik 2, min 9 terletak pada kurva. Oke. Kita substitusi berarti F3 kan. Karena, F2 ya. F2. Kita lihat apakah hasilnya minus 9. Jadi 2 kuadrat. Sebenarnya dari grafik udah kelihatan sih. Nggak perlu dicari ya. Dari grafik ini kelihatan kalau fungsi F ini, yang biru, itu kan di atas sumbu X. Udah pasti nilainya semuanya positif. Ini kan semuanya positif kan. Pasti positif. Jadi nggak mungkin nih minus 9 Y-nya. Ini salah ya. Yang keempat, kurva Y sama dengan fx tidak memotong sumbu X. Benar. Ya kelihatan ya, karena ini di atas dia. Di atas sumbu X ini kan nggak mungkin dia memotong. Jadi ada dua pernyataan yang bernilai benar. Jawabannya si C. Masih ada waktu. Kita lanjut. Ini gampang ya. Coba kira-kira berapa nih hasilnya? 2 pangkat 2026 dikurang 2 pangkat 2022 dibagi dengan 2 pangkat 2020 tambah 2 pangkat 2022. Coba dong, kira-kira berapa hasilnya? Ada yang bisa kah? Tinggal faktorkan aja ya, ini pakai pangkat yang terkecilnya. Jadi 2 pangkat 2022 dikali dengan 2 pangkat 4 dikurang 1 dibagi 2 pangkat 2020 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1. Ini sama kayak soal pertama, paket soal PK4 tadi. Ini bisa kita sederhanakan jadi 2 pangkat 2022 dikali 2 kuadrat ditambah 1 dikali 2 kuadrat kurang 1. Bagi 2 pangkat 2020 dikali 2 kuadrat ditambah 1.
Ini kita coret. Kemudian ini kan basisnya sama ya. Ini basisnya sama. Berarti tinggal kita kurangin aja pangkatnya karena dibagi. Jadi 2 pangkat 2022 dikurang 2020. Jadinya 2 pangkat 2 kan ya. Dikali 2 kuadrat dikurang 1. 2 kuadrat 4. 2 kuadrat dikurang 1, 3. Jadi hasilnya adalah 12. Ini isian singkat kah? Oh enggak. 12. Oke, next nomor 17. Jika alfanya ini adalah sudut antara 0 dan 90, berarti lancip. Dan sin alfanya sama dengan 12 per 13, maka berapa banyak pernyataan yang bernilai benar. Oke, kita gambar aja segitiganya ya. Anggap aja alfanya di sini. Karena sin itu depan per miring, maka di sini depannya 12, miringnya 13. Untuk cari yang samping ini misalnya A. Kita pakai Pythagoras saja. Berarti A sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat kan. Akar 169 dikurang 144. Akar 25. Berarti A-nya sama dengan 5. Ini adalah 5. Tidak. Sekarang tinggal kita cek aja. Cos alfa. Cos alfa. Cos itu kan samping per miring. Sampingnya si ini 5, miringnya 13. 5 per 13. Benar? Yang kedua, tan 90 derajat dikurang alfa. Nah, karena ini alfa, maka 90 kurang alfa ya di sini udah pasti. 90 kurang alfa. Oke, karena tan itu depan per samping, jadi di depan sudut ini ya si 5 kan. Sampingnya si 12. Jadi hasilnya adalah 5 per 12. Ini juga benar. Yang ketiga, apakah cos A lebih besar dari sin A? Ya, cos A-nya kan 5 per 13. 5 per 13 itu kurang dong dari 12 per 13. Jadi ini salah. Yang keempat, sekan alfa ditambah tangen alfa sama dengan, kita lihat, sekan ingat itu kebalikannya dari cos. Kalau cos samping per miring berarti sekan adalah miring per samping. Jadi ini adalah 13 per 5 tambah tan alfa tadi sini ya, berarti 12 per 5 kan. Depannya si 12, sampingnya si 5. 12 per 5 sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. Ini salah juga. Harusnya 3 ya. Jadi ada 2 pernyataan yang bernilai benar. Gampang ya trigonometri. 25. Oh ya, sorry. 25. Udah nggak fokus ini. 25 ya, 5. Harusnya ini benar berarti. Oke, jadi jawabannya yang D. Jadi nomor 18. Masih sempet. Masih bisa ya. Barisan aritmatika A1, A2, A3, dan seterusnya memiliki beda -7. Apakah A2026 genap? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke. Ini kita tulis di mana ya? Nggak ada space-nya. Bisa dipotong nggak? Udah di sini aja.
Yang pertama A1 A1 tambah A2 genap. Nah, dua bilangan itu dijumlah genap kalau apa? Dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil kan? A1 A2 genap, karena ganjil tambah genap kan ganjil. Atau dua-duanya ganjil. Satu A2-nya ganjil. Nah, kalau misalnya A1 A2 genap, bedanya -7, nggak mungkin ya. Misalnya nih, A1 A2 genap. Misalnya 4, kemudian sini 6. Nggak mungkin dong beda antara dua bilangan genap itu negatif apa ganjil. Jadi ini nggak mungkin nih. Ini tidak mungkin. Dia bilang soalnya bedanya -7 yang kita tahu ganjil. Tidak mungkin dua-duanya genap. Kalau misalnya dua-duanya ganjil gimana? Mungkin nggak? Misalnya kita punya pertamanya 3. Karena bedanya -7 berarti selanjutnya ini berapa? Beda itu kan rumusnya U2 kurang U1 ya. Kalau bedanya -7, U1-nya 3, maka U2-nya sama dengan -4 ya. Ini -4 jadinya. Nggak mungkin juga nih. Kalau bedanya -7, dua-duanya ganjil. Karena nanti suku selang-seling itu pasti ada yang genap. Ini juga nggak mungkin. Nah, masalahnya bisa nggak kita jawab apakah A2026-nya genap? Kalau kasusnya ini nggak mungkin. Harusnya sih nggak bisa ya. Karena nggak mungkin ada barisan yang demikian. Nggak mungkin ada barisan yang suku pertama sama keduanya itu di jumlah genap, tapi bedanya -7. Ini nggak mungkin. Gimana kalau misalnya A3 dikali A5-nya ganjil? A3 kali A5 ganjil. Supaya dua bilangan itu ganjil, maka dua-duanya harus ganjil ya. Kalau genap kali genap kan genap. Genap kali ganjil juga genap kan. Ganjil kali ganjil baru. Maka ini dua-duanya harus ganjil. Di sini berarti A3, A5 harus ganjil dua-duanya. Balik lagi kalau dua-duanya, oh ini bisa ya kayaknya. Karena dia bedanya dua suku. Tadi kan satu suku. Kalau misalnya A3-nya ganjil, misalnya misalnya ini deh kita lanjutin. 3 -4. Maka selanjutnya nanti jadi ganjil lagi kan ini minus minus berapa? -11. Nah, ini mungkin nih. Ya udah, ini tinggal kita terusin aja. Kalau A3 3 ganjil, ini A3, ini A4, A5. Ini berarti A4 ya, A4 genap. Karena 2026 ini suku genap, maka dia nilainya juga genap. Nanti di sini A2026. Ini kan suku genap. Suku genap. Maka nanti di sini nilainya ini juga genap juga. Nilainya genap. Tuh. Oke, jadi jawabannya yang dua saja cukup. Satu saja tidak cukup, malah nggak bisa gitu, nggak mungkin. Oke, nomor 19. Satu lagi deh ya, ini 19. Diketahui himpunan A itu kayak gini. Ini gampang harusnya. Kita langsung tulis saja. Himpunan A adalah bilangan prima antara 2 dan 13.
Ya udah, jadi 2, 3, 5, 7 sama 11 ya. 13 kan nggak ikut. Kemudian yang B-nya himpunan Y, di mana Y-nya itu, ini harusnya Y. Y-nya bilangan ganjil antara 3 dan 11. 3-nya nggak ikut. Berarti 5, 7, 9 sama 11. Oke. Nah, berarti A min B ini adalah elemen yang ada di A tapi nggak ada di B. Yang ada di A tapi nggak ada di B. Berarti siapa? Si 2 sama si 3 kan? 2 sama 3. Ya udah, banyaknya itu adalah banyak anggotanya ada 2. Ini jadi sama dengan 2. Jadi P sama dengan Q. Kira-kira diagram Venn-nya kayak gini. Sini A. Sini ada irisannya nih. B. Irisannya siapa tuh? 5, 7, 11. 5, 7, 11. Sini 2, 3. Sini satu lagi 9. Nah, yang diminta A tapi nggak ada di B, ya itu yang ini, yang biru nih. Jadi ada di A tapi nggak ada di B. Ini kan termasuk ada di B. Jadi ini kita hapus, kita kurangin. Jadi dia yang biru ini doang. Inilah si A minus B. Oke. Ini terakhir untuk kalian aja karena udah lewat 45. Masih ada post test juga kan? Ada yang mau ditanya kah sampai sini? Sekalian ini aku kirim link post testnya di kolom chat. Nanti coret-coretannya aku kirim di kolom chat. Wait a minute. Nggak ada kah yang mau nanya? Nggak ada yang bingung? Kita udah pusing duluan. PK5. Mana tadi ya ininya? Oh, ini. Berarti ini link kuis paket 5 dong ya? Link kuis paket 5. Mana dia? Oh, ini. Link kuis paket 5. Oke, itu udah aku kirim di kolom chat. Silahkan dikerjakan. Sampai jam 3 pas ya. PK5 paket 5. Warnanya kok jadi kuning ya? Aneh banget. Nomor 20 ini tinggal ini aja, substitusi aja. Satu sama dengan 1. Berarti jadi F1 dibagi F1 kurang 1. F1-nya 1. Jadi F1 dibagi
Satu sama dengan kurang satu. Satu kurang satu. Nol dong. Ini nol. Satu, 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 satu.
1 menit lagi. Oh, udah jam 3. Oke, karena udah jam 3, untuk teman-teman yang belum selesai ngerjain soal postesnya, boleh dilanjut nanti. Setelah ini, kita cukupkan kelas tutorial PK hari ini. Semoga teman-teman dapatkan ilmu dari beberapa soal yang udah kita bahas tadi. Kemudian juga semoga ilmunya berkah, ya kan, karena ini lagi puasa juga. Ya, segitu aja dari aku hari ini. Mungkin aku kembalikan ke Kak Syafa. Oke, terima kasih kepada Kak Adrian untuk kelas tutorial kita di siang hari ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa diterima gitu ya oleh adik-adiknya dan bisa bermanfaat untuk adik-adiknya ketika UTBK nanti. Amin. Oke, mungkin Kak sebelum ditutup seperti biasa, kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya. Buat adik-adik yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam dulu. Kayak ada yang mau on cam lagi nggak? Sinta, Aisyah, Naura, Fahira, Latifa, Salsa, Nisa, Fatihah, Zulfa, Zaki, Afri. Ada yang mau on cam lagi? Sok ada yang mau on cam lagi nggak? Hasbi, Nurma, Farhan, Sani, Karisa, Zikri, Velia, Zeti, Sasika, Rizky. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau on cam lagi, untuk saya dokumentasi aku mulai ya. Oh iya, Kak, aku izin ya takut kepental. Oh iya. Oke. Oh ya Kak, Adian kita punya gaya kelas gitu. Jadi nanti kelas 25 tuh 2 dan 5 gitu. Kedengeran nggak? Nah, gini. 2 terus 5. Ya gitu. Oke, aku hitung 1 sampai 3. Dokumentasi aku mulai. 1, 2, 3. Nah, oke. Oke, sudah. Lagi terima kasih banyak buat teman-teman untuk gimana? Untuk kelas tutorial kita di hari ini, terima kasih juga kepada Kak Adrian. Kepada Kakak jika ada agenda lain, dipersilahkan Kak untuk keluar dari Zoom meetingnya. Terima kasih. Ya. Pasang aja suaranya. Oke, teman-teman, alhamdulillah untuk LC hari ini sudah selesai. Lumayan ya, rada sedikit mengantuk gitu ya. Semoga teman-teman tetap semangat gitu ya di hari ini. Sebentar lagi kita buka puasa, tinggal 3 jaman lagi. Sebelum ditutup, adik-adik aku lupa, aku mau ingetin lagi, kalau besok agenda kita itu full ya dari pagi sampai sore itu tidak ada kelas, tidak ada Zoom meeting. Jadi kita full besok itu TO. Nah, TO-nya itu pakai TO eksternal lagi. Sebentar. Aku share screen. Ya. Nah, kan kalau minggu kemarin mah kita itu TO-nya itu kerjasama sama lulus negeri kalau nggak salah. Nah, kalau untuk besok adik-adik kita itu kerjasamanya bareng ruang guru.
Nah, jadi adik-adik besok itu kita TO-nya itu di website Ruang Guru. Nah, di sini itu sudah ada ya tutorial jelasnya bagaimana cara loginnya, bagaimana cara mengerjakan TO-nya. Dan jangan lupa juga adik-adik untuk loginnya itu wajib pakai ID yang nanti bakal dikirim ke email. Jadi jangan masuk ke Google, jangan masuk lewat Facebook karena nanti gak akan muncul TO-nya. Jadi harus pakai email sama password yang dikasih lewat email. Nah, apakah ada yang sudah dapat emailnya? Bukan yang kemarin ya, ini mah beda lagi, emailnya email terbaru. Kalau pakai ID dari sekolah gimana Kak Syafa? Nggak bisa, Sultan. Pakai dari perintis aja. Soalnya biar apa? Biar kerekap. Aku belum, Kak. Ada yang udah nggak? Atau emang belum dibagi? Nggak tahu juga. Belum ada info. Oke, pokoknya wajib pakai ID yang dikirim ke email. Jadi nanti harus dicek emailnya. Kalau ada yang belum dapat sampai besok pagi, konfirmasi ya ke aku. Nanti bakal bisa dicek di sini bagaimana. Oh belum, emang belum dikirim meren. Nanti ya bakal bisa ya dicek di sini. Nanti gimana cara ngecek TO-nya yang mana, bagaimana cara dan lain-lainnya di sini sudah ada tersedia. Nanti kalian tinggal baca aja. Oh ya. Dan untuk TO-nya tadi, seperti kalau TO eksternal itu, ini tuh tidak bisa dipotong-potong. Jadi 3 jam itu ya harus 3 jam terus ngerjain itu ya nggak bisa ada istirahatnya dulu. Oleh karena itu ngerjainnya nggak boleh mepet-mepet ya, nggak boleh mepet-mepet jam 12 malam. Paling telat banget itu jam 8 itu sudah ngerjain, jam 8 malam terus sudah ngerjain. Jadi jangan sampai ada yang bilang kak aku lupa kak aku nggak ada waktu karena kan besok kita nggak ada Zoom ya jadi harusnya mah bisa diluangkan waktunya gitu ya nggak boleh ada yang lupa untuk mengerjakan TO-nya karena hanya cuma 1 hari aja gitu terkait TO dah ya. Nah, oleh karena itu kita akan menutup hari ini. Hari ini juga tadi udah bilang hari ini hari terakhir pertemuan kita sebelum Lebaran. Jadi dari aku pribadi aku mau bilang mohon maaf lahir batin dari aku barangkali mungkin ada perkataan, perbuatan yang menyakiti kalian. Kalian juga selamat liburan yang libur, yang asrama selamat kembali pulang ke rumah ya. Semoga selamat menikmati waktu dengan keluarga. Sampai berjumpa lagi nanti setelah Lebaran. Terima kasih semuanya. Dadah. Kayak aku end meeting ya. For